Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat, daun kentang, ibu jawab salam yang semangat. Saya doakan mudah-mudahan cepat lunas hutang. Ini jangan buat-buat amin. Nampak betul banyak utangnya. Dan patut juga buat bapak-bapak, daun salam, daun talas, bapak-bapak, daun salam itu yang di belakang cuma kelihatan pada malas. Sekalian tanggung pantun buat yang jomblo. Ada yang jomblo, pagi ini ada. Pantun buat yang jomblo, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sudah berapa banyak mantanmu ke penghulu, kau masih saja sendirian. Sekali lagi yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataidal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihi al-karimah al-muwafiq ila hadhihi al-walimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihamdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala nabi aydan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh pemuka agama, para ustadz wal ustadzah, alladzina bizkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lahum. Tentunya kita doakan pada malam hari ini semoga guru-guru kita dimanapun berada, wabil khusus yang berada di tengah-tengah kita, di wilayah kita, semoga beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kepada segenap para aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Ketua RW, Ketua RT yang sama kita hormati. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, pemimpin-pemimpin kita dimanapun berada, wabil khusus yang ada di wilayah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Sayang terhadap rakyatnya. Amin ya rabbal. Juga salam teristimewa patut kita sanjungkan, kita apresiasikan kepada segenap para panitia penyelenggara dan seluruh jajaran elemen masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi mensukseskan ini acara. Tentunya begitu banyak yang telah dikorbankan, baik pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta. Semoga apa-apa yang telah dikorbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita menjadi asbab wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dulu Bapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sambil serius saja, itu barangkali belum tentu kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berdoa dengan serius, kita punya harapan mudah-mudahan dengan tanda keseriusan kita, doa kita malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ini perkumpulan Allah jadikan perkumpulan yang penuh dengan barokah. Ini foto lagi begini. Mudah-mudahan perkumpulan Allah jadikan perkumpulan yang penuh dengan barokah. Semua yang hadir pada malam hari ini semoga menasibkan berangkat ke tanah suci Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan suami kita, istri kita, anak turunan kita Allah jadikan soleh dan solehah. Semoga harta yang kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Rabbal. Jawab yang kompak, yang jujur, mudah jadi doa. Ibu mau mati husnul khotimah, mau Bu? Bu mau mati husnul khotimah, mau? Cepat atau lambat? Ya mau nyebut cepat tak kebalik dari sini. Mudah kita semua panjang umur, sehat walafiat dalam rangka ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan alhamdulillah malam hari ini Allah masih saja berkenan memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehatul afiat, juga nikmat yang tiada bandingannya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia dalam rangka menghadiri peringatan hari besar Islam, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam selalu kita curah limpahkan kepada paduka alam yang pada malam hari ini kita sebut-sebutkan nama beliau, dan beliau senantiasa selalu kita harapkan akan syafaatnya. Manusia yang paling baik dalam bertutur kata, manusia yang paling sopan dengan tetangga, manusia yang paling rukun dalam rumah tangga. Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'atnya juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang menanti syafaat pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah peribahasa menyampaikan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tidak ada pengorbanan. Betul-betul. Perkenalkan ibu bapak, tadi panitia nyebut-nyebut nama saya. Nama saya Harun Al-Rashid, tapi kalau di Lubuk Kempas saya sudah dipanggilnya Abi Harun Al-Rashid karena anak santri manggilnya Abi. Jadi orang pada nyebutnya kebanyakan Ustaz Abi. Jadi kalau misalkan Lubuk Kempas tinggal nanya aja di mana nama Ustaz Abi, insyaallah orang pada tahu. Jadi namanya Abi Harun Al-Rashid. Ustaz dari mana asalnya? Ya asal lupa dari Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor, sukunya Sunda. Alhamdulillah. Ustaz bisa di Tanjung Karang, asbabiyah wasilah karena adanya pernikahan. Jadi saya ngikut bini saya di Pari Tanjung Karang, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran. Begitu datang 3 tahun lalu, saya ke Sumatera, masuk Pari Tanjung Karang, cerita dulu dikit. Di Pari Tanjung Karang, ya Allah, rumahnya ada sekitar 20 rumah pada saat itu. Juga jauh-jauh di Pari, aksesnya cuma pompong, cuma laut, tidak ada akses Honda. Gitu ke SPS mendingan udah mulai agak maju. Oleh Pari Tanjung Karang belum lagi. Tapi alhamdulillah kuasa Allah Subhanahu wa taala, walaupun adanya di pojokan, adanya di dalam hutan, di dalam parit, tapi Bapak selalu saya kisahkan, saya minta doanya. Mulailah saya merintis pondok pesantren di Pari Tanjung Karang. Alhamdulillah. Rumah pun mulai bertambah. Ada sekitar 30 rumah santri, sudah mulai ada sekitar 35 santri. Itu pun ya sudah mulai dari jauh-jauh. Dari SP pun sudah ada, namun SP 8 sama SP 2 sudah mulai ada. Belum ada SP 5. Mudah-mudahan ya wasilah silaturahmi. Kapan saya membawakan diri sampai segitu jelas, segitu detailnya, ya supaya kita saling mengenal ibu bapak jemaah sekalian. Dengan saya yang alhamdulillah sedang berjuang di Pari Tanjung Karang, mendirikan pondok pesantren baru sekitar 1 tahun loh Pak. Di bangunan alhamdulillah ada bangunannya, sudah mulai ada asramanya, santrinya juga sudah mulai ada. Jadi duluan ada santri daripada pondoknya belum ada, belakangan baru ada santrinya, baru kemudian membangun asramanya. Jadi dorong membangun asrama itu karena ada santri. Alhamdulillah. Baik ibu bapak jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa Pak, mudah-mudahan malam hari ini, perkumpulan ini, pertemuan kita Allah Subhanahu wa taala berkahkan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan asbabiyah wasilah kumpul kita pada malam hari ini
Ini yang biasa galak sama laki, mudah-mudahan dari sini berhenti galaknya sama laki. Ini yang suka ngelawan sama laki, mudah-mudahan balik dari sini berhenti ngelawan sama laki. Emang ada? Emang ada yang suka ngelawan sama laki? Ada. Padahal saya pikir kalau ibu-ibu memang paling rajin hadir di pengajian di mana, betul tidak? Sekarang malam hari ini lupa kita pada faktanya banyakkan bapak-bapak, banyakkan ibu-ibu. Banyakkan ibu-ibu. Yasinan paling ramai pengajian ya ibu-ibu. Rajaban, Maulidan, kemana ada undangan dia mah sampai kalau ibu-ibu. Tapi sayang seribu sayang berapa banyak kaum ibu-ibu yang ketika hadir di majlis, hadir di maulid, hadir di peringatan Isra wal Mi'raj, disampaikan, diceramahi oleh kiai, oleh ustaz, tapi tidak ada perubahan sama sekali, sampai ke rumahnya tetap tidak punya adab sama lakinya. Na'udzubillah min. Percuma sholat kau lakukan, percuma wiridan kau bacakan, kalau kau tetap melawan suamimu yang kepayaan. Dan saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kayaknya akan berdiri aja Bu ya. Berdiri apa dulu? Tapi saya panitia ngadain bangku nih. Ya mohon izin ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya berdiri saja ceramahnya, kayaknya akan berdiri. Alhamdulillah mejanya juga lengkap, air putihnya ada, terus apa itu sejarahnya juga ada, kopinya juga ada. Alhamdulillah rokok sama pengajian yang belum ada. Canda panitia, bercanda. Kita baca dulu panitia ini bikin yang namanya pelehok. Bapak memperingati peringatan Isra wal Mi'raj dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16 Rajab 1446 H/2025M. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita tingkatkan amal ibadah, cakep nih, serta akhlak yang baik di era globalisasi. Rabu 15 Januari 2025 Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah ibu bapak jamaah rahimakumullah, memang sering saya sampaikan jangan sampai peringatan Isra wal Mi'raj, momentum yang begini penting, yang begini luar biasa, hanya dijadikan sebagai acara seremonial setiap tahunnya saja. Seolah-olah kalau misalkan kita nggak ngadain peringatan Isra Mi'raj, kita tidak mengadakan peringatan maulid, rasanya kurang afdol. Tapi tampaknya yang tidak ada. Maka mudah-mudahan malam hari ini walaupun sebentar dan sedikit saya menyampaikan, tapi dapat kita ambil, kita petik hikmahnya insya. Saya mau nanya dulu sebelumnya, biasanya di SP5 tepatnya di Desa Indrasari Jaya, kalau ngadain peringatan maulid atau peringatan Rajaban Isra Mi'raj malam hari begini, biasanya ibu-ibu kuat sampai jam berapa? Karena waktu menunjukkan jam 10 Bu Pak. Kalau misalkan saya ceramah sampai jam 12 kira-kira kuat Bu? Pak Wali, jam 1 kuat Bu? Jam 2 kuat. Saya mau nanya panitia ada berapa biji Ustaz mati di sini? Kalau ceramah sampai jam 2, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa bohong ibu-ibu. Allahu Akbar. Dan saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam pertemuan kali ini Bu Pak, saya tidak akan menceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang saya rasa mungkin ibu bapak sudah sering mendengarkan peristiwa perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik kepada langit pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratul Muntaha.
Tapi yang ingin saya sampaikan adalah para jamaah sekalian, betapa pentingnya Rasulullah SAW menjadi manusia yang luar biasa. Paling dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia. Tugas-tugas yang disampaikan oleh Rasul kepada kita tentunya penuh dengan perjuangan. Kalau kita lihat ini apa? Kalau kita kaji sebagaimana para ulama ahli tafsir tentang Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang berupa perintah, ayat-ayat yang berupa larangan, ini tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang paling spesial perintah Allah, yakni tidak lain adalah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Kita tahu itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perintahkan puasa, Allah hanya mengutus malaikat Jibril alaihi salam nyampaikan kepada Nabi berupa ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya ayat yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam disampaikan kepada Nabi. Begitu juga perintah-perintah lainnya, Allah hanya menurunkan ayat saja kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sekalian, memberikan tugas kepada kita sholat 5 waktu. Allah tidak menggunakan perantara malaikat Jibril alaihissalam, tapi Allah langsung manggil Rasulullah SAW untuk berjumpa langsung dengan Allah, memberikan tugas kepada kita, yakni sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Yang mana dengan ibadah tersebut, dengan sholat tersebut, para jamaah sekalian, yuk malam hari ini lupa, jangan kita jadikan sholat 5 waktu hanya sebatas kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi kita jadikan sholat 5 waktu adalah kebutuhan kita. Tingkatkan sedikit tingkatnya, sebab temanya malam hari ini adalah tingkatan amal ibadah. Tingkatan amal ibadah dimulai dari sholat 5 waktu. Berhari jemaah sekalian, bahwasanya awal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal ibadah kita, yang pertama adalah sholat kita. Kalau misalkan sholatnya betul, maka betul amal ibadah lain. Kalau misalkan sholatnya salah, salah semua amal ibadah lain. Maka para jamaah sekalian, tingkatkan para hadirin tentang etikat kita bahwa sholat sebatas merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi sholat merupakan kebutuhan insya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berapa banyak hari ini Islam mengalami yang namanya kemunduran di era yang serba modern. Yang hari ini mereka yang mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman modernisasi, yang padahal boleh saya katakan bukan zaman modernisasi, tapi disebut zaman modernisasi. Mereka banyak yang menyampaikan ini zaman adalah zaman globalisasi, yang padahal disebutnya era zaman akhir zaman ini bukan zaman globalisasi saja, tapi zaman globalisasi. Ceramah udah malam begini bang, bukan lapar, bukan kelewat kenyang malah. Alhamdulillah. Terusin. Memang baru mulai. Mohon maaf sebelumnya Ibu Bapak, ya saya mohon izin Bu Pak. Di ceramah saya nadanya emang begini. Ya Ustaz ini beda-beda bawaan ceramahnya, betul tidak? Jadi Ustaz ini kadang-kadang serba salah Bu Pak. Di ceramah tegas membawakan masalah hukum, hak dia katakan hak, batil dia katakan batil, belakang pada ngomong. Ustaznya yang orang marah-marah katanya. Begitu. Kalau misalkan ustaznya ceramahnya, ya apalagi udah malam begini, nadanya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jadi peringatan Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada tidur semua, besok-besok ibu pada ngomong dan di belakang. Apa kata ibu itu siapa sih itu panitianya? Ngapain sih tadi kita dipanggil? Hanya mohon maaf ibu bapak dan warahmatullahi,
Ini hanya gramatikanya saja, nadanya saja. Saya kelihatannya aja bahasanya mungkin nanti keluar banyak yang kasar. Maklum saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bahasanya saja, suaranya saja yang besar, bahasanya saja yang kelihatan serem kalau hati padahal kalau titik. Jadi saya mohon maaf Ibu Bapak jamaah rahimakumullah kalau misalkan saya ceramahnya Ibu Bapak nanti agak kasar, agak kemudian Ibu Bapak merasa tersinggung dalam hati, sekiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya insya. Saya tidak punya niat untuk menyinggung Ibu Bapak jamaah sekalian, lagian kita juga emang tadinya nggak kenal kan. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, jadi saya mau nanya terlebih dahulu kalau misalkan saya ceramah ini saya gaspol malam hari ini, kira-kira kalau tersinggung dia marah atau tidak? Kalau dulu yang kompak Bu. Kalau misalkan saya ceramah nih Bu deh, kemudian saya sampaikan hukum, hak saya katakan hak, batil saya katakan batil, lalu kemudian menyinggung perasaan Ibu pada kira-kira kalau misalkan merasa tersinggung marah apa tidak? Marah apa tidak? Betul. Kalau misalkan mau marah jangan marah sama saya, marah sama panitia yang mengundang saya. Mohon maaf Pak Heri. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berapa banyak hari ini manusia Pak yang mereka bisa berada di akhir zaman, kesadarannya belum sadar-sadar. Berapa banyak hari ini manusia hadir peringatan Maulid, hadir peringatan Raja Berseri, tapi tidak ada tapak dalam hatinya, tidak ada perubahan dalam rangka ibadahnya. Saudara, kita sedang berada di era yang amat sangat dahsyat, yang mereka disebut dengan zaman modern, zaman modern. Kenapa saya sebut demikian, Pak? Serba canggih, segala macam arah sekarang ini serba canggih. Tapi jangan salah, berapa banyak manusia yang matanya lebih teristighfar terhadap sesuatu yang bentuknya modern ketimbang sesuatu yang sekira-kiranya mengandung nilai-nilai ibadah. Betul? Berapa banyak hari ini para jamaah sekalian, masjid-masjid yang begitu bagus, masjid-masjid yang begitu megah, surau-surau yang begitu megah, tapi mohon maaf, hanya masjidnya saja yang megah, tapi isinya yang kosong. Betul? Betul, kalau di sini ramai aja, amin. Ya Rabbal. Jadi teringat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, saudara. Kata Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman ala ummati atas umatku, kata Nabi. Apa kata Rasulullah? La yabqa minal Islam illa ismuh. Pertama kata Nabi, datang nanti satu zaman. Saudara, kalau misalkan kita lihat ini lapar sayati, Nabi Muhammad SAW ngomong menggunakan lapar sayati. Sayati itu adalah kalimat fi'il mudhari kalau kata santri yang tentang ngaji nahwu sorok. Atayati kemudian nempel sintan biswasinutan bisintatu lupa riba wasol batas wibitatu lupa tidak. Sintan bis menunjukkan zaman yang cepat datangnya. Jadi kalau dulu Nabi mengatakan sayati zamanun, akan datang satu zaman ala ummati atas umatku, daripada 1400 tahun silam Nabi ngomongnya, mungkin hari ini bukan lagi akan datang, tapi sedang kita alami zaman tersebut. Naudzubillah min. Apa zaman itu kata Nabi? Yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak ada yang tersisa daripada agama Islam illa ismuh, terkecuali tinggal namanya saja. Tapi pada fakta realita tentang kehidupan manusia yang mengaku dirinya Islam, yang notabene agama Islam, tapi jauh dari nilai-nilai keislaman. Naudzubillah min. Masya Allah, berapa banyak Pak hari ini kita ngajak pribadi kita masing-masing. Malam hari ini saya ajakin Pak kita introspeksi diri. Ditunjuk yang satu saudara, tunjuknya ke Bapak Ibu jamaah sekalian. Tapi kalau yang 4 jari, tunjuk satu ke depan, 4 jarinya itu ke saya. Ini ceramah sambil duduk aja lah. Jadi kisahnya saya cerita dulu nih. Tadi saya datang, itu dari Lubuk Kempas. Pak, kalau dari Tanjung Karang, dari Parit Tanjung Karang naik pompong dulu. Naik pompong kira-kira 20 menit, baru ke pasar
Lubuk Kempas. Dari Lubuk Kempas baru kemudian bawa motor ke SP7 tadi, ke rumah Bang Jahe dulu tadi singgah. Kira-kira 5 menit lagi atau 10 menit lagi ke maghrib lah. Sampai di sana ketanggung, ngopi, ngerokok juga situ. Subuh makan pula sama beliau. Alhamdulillah makan di situ kan. Lalu perjalanan, alhamdulillah di situ makan. Di sholat maghrib di SP7 langsung luncur ke SP5 ke sini. Tadi di lokasi tempat rumah panitia makan lagi. Jadi mau nggak mau namanya sudah ada di depan mata, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul. Jadi antem lagi makan di situ. Ya makanya alhamdulillah di perut kencang betul. Jadi emang bulan Maulid, bulan Rajab, emang bulannya Ustaz berceramah, betul tidak? Badan saya kayaknya bulan ini berat timbangannya agak bertambah. Termasuk jadi bini Ustaz itu emang gemuknya musiman, Bu, Pak. Jadi bini Ustaz penceramah gemuknya musiman. Datang bulan Maulid bini Ustaz gemuk. Lewat bulan Maulid mulai agak berkurang timbangannya. Masuk lagi dia bulan Rajab gemuk lagi gitu bini Ustaz. Ntar habis bulan Rajab mulai kurus lagi. Apalagi langsung ke puasa. Masya Allah, doain saya biar sehat, amin ya Rabbal. Perhatikan baik-baik para jemaah sekalian, hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman, nanti akan ada di akhir zaman umat Rasulullah. Nabi tidak ngomongin umat lain, Nabi ngomongin kita sekalian umatnya. Apa kata Nabi? La yabqa minal Islam illa ismu. Tidak ada yang tersisa nanti dari akhir zaman umat Islam illa ismu, kecuali 3 namanya saja. Namanya saja. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya adalah tentang nilai-nilai keislaman, tentang hukum-hukum Islam. Itu sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat yang notabene mereka beragama Islam. Di antaranya gimana diangkatkannya adab-adaban tentang agama Islam, Pak. Islam ini luar biasa mengajarkan, jangankan tentang masalah hukum-hukum yang lain, sampai dari mulai kita melek mata sampai tutup lagi mata, itu ada hukumnya dalam Islam, betul tidak? Ada adabnya, ada pelajaran dalam Islam, hebat luar biasa. Tapi hari ini sudah mulai berkurang. Maksudnya adalah umat Islam hanya tinggal nama, nanti yang tersisa tinggal nama, yaitu adalah mereka-mereka yang sudah tidak lagi memperhatikan tentang hukum-hukum agama Islam. Na'udzubillah min. Apalagi nanti di akhir zaman manusia yang sudah tidak mempedulikan hukum-hukum tentang Islam, bahkan lebih jauhnya mereka sudah tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Na'udzubillah min. Tidak perlu lagi tentang halal dan haram. Padahal nilai Islam sangat-sangat dijunjung tinggi. Kalau misalkan manusia sudah tidak peduli lagi tentang halal dan haram, ya Allah, luar biasa akan lebih berbahaya pada zaman sekalian. Kalau misalkan seorang bapak mencari nafkah tidak peduli dengan halal dan haram, lalu kemudian diberikan nafkah kepada anaknya, nanti akan berefek kepada keturunannya. Lalu bagaimana para jamaah sekalian ketika setiap para oknum-oknum pejabat yang menjabat memegang gedung tinggi negara kita, negara Republik Indonesia, ketika mereka semua sudah tidak lagi mempedulikan tentang hukum-hukum agama, tidak takut lagi terhadap sesuatu yang halal yang haram, sudah tidak perlu lagi mana halal mana haram. Berapa banyak oknum-oknum para pejabat yang ketika dia diberikan kesempatan dengan jabatannya, mereka bukan mensejahterakan rakyat, tapi malah malingin duit rakyat, betul? Kalau misalkan kita dengar ada koruptor, besok-besok nyebutnya jangan koruptor lagi, Bu, Pak. Kalau misalkan ada orang yang korupsi, besok-besok jangan nyebutnya tukang korupsi. Apa kosan nyebutnya? Maling namanya, betul? Maling namanya. Lomba ini viral lupa. Kita tahu tentang luar biasa tuh yang korupsi timah, yang jumlahnya bukan sedikit, cukup membuat wow. Berapa nominalnya? 271 triliun. Tahu ibu? Tahu? Tahu berita yang begini tahu? Ini sih nengok TikToknya, nengoknya nggak jelas semua. Dan ditengok ibu-ibu saya tahu dalam begitu, tengok yang dor tembak.
Ya Allah, pemerintah yang begitu kita tahu pada zaman sekarang ada media sosial, ada oknum yang korupsi merugikan uang negara, uang rakyat sebanyak 271 triliun. Wafi Fakir riwayat 300 triliun. Dia makan uang tersebut tuh yang lebih biadab lagi, yang lebih menyakitkan hati sebagai rakyat adalah ketika korupsinya sedemikian besar 300 triliun tapi mendapatkan vonis hukuman hanya 6,5 tahun saja. Kurang ajar namanya, betul tidak? 6,5 tahun. Akhirnya para orang-orang yang kreatif, tiktoker mereka membuat sebuah statement sindiran. Apa dia bilang? Berikan 271 triliun kepada keluarga saya, maka saya siap dipenjara selama 6,5 tahun. Lagian usaha apa sih? Usaha apa sih? Bisnis apa sih yang sekiranya bisa menghasilkan 271 triliun dalam kurun waktu 6,5 tahun? Hendaknya sedikit benar 3,3 miliar. Korupsinya 271 triliun. Itu apa? Kalau seandainya 271 triliun tersebut diberikan cendol, saya yakin expert semua tenggelam di dalam cendol. Aduh, bosan ngapa ke situ-situ sih, bosan marah-marah. 271 triliun, saudara. Kalau seandainya dibagikan kepada 250 juta jiwa rakyat Indonesia, maka per orang kira-kira mendapatkan bagian sekitar 10 juta rupiah. Berarti kan duit saya juga dari situ. Inilah contoh dan buktinya, realita yang nyata. Manakala manusia sudah tidak lagi mempedulikan mana halal, mana haram. Jangan jauh-jauh Pak, kita nggak bicara orang-orang negara, kita bicara tengah-tengah rumah kita saja. Anak keturunan kita itu apa? Yang kalau hari ini tidak dididik dalam ilmu agama, ketika kita sekarang memang masih muda, tapi yang namanya masih muda nggak selamanya besok akan tua. Bapak umur begitu cepat tua, umur begitu cepat. Kalau kita ngikutin Nabi menyampaikan amar ummati siti ausamin, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Lewat 70 namanya dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang umurnya baru 40 tahun penyakit sudah di mana-mana di badannya, betul? 40 tahun mulai merasa sakit pinggang, encok, pegel lindung, mulai. Sudah 40 tahun. Berapa banyak saudara kita yang tidak sampai 60 tahun? Kalau ngikutin Nabi kan cuma 63 tahun. Kalau kita ngikutin Nabi sebagai umatnya hanya 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Kalau kita umatnya ikutin Nabi dia cuma 63. Lewat bonus namanya. Berapa banyak orang yang diberikan umur panjang oleh Allah 70 tahun, 80 tahun, tapi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maaf cakap berak di situ, kencing juga di situ, betul? Umur segitu Pak. Kalau kita tidak pandai mendidik anak, mungkin mohon maaf, kita wajar manusiawi dalam dunia. Ketika kita hidup di dalam dunia, kebagusin rumah wajar. Kita numpuk-numpuk harta wajar karena hidupnya dalam dunia. Memang agama tidak membolehkan yang namanya hubul dunia. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, jangan salah paham. Orang yang banyak dunianya belum tentu dia hubul dunia. Orang yang tidak punya dunia bisa jadi dia adalah orang yang hubul dunia. Bagaimana pemahamannya? Para hadirin perhatikan baik-baik. Yang disebut hubul dunia itu adalah sangat mencintai dunia dalam hati. Bukan berarti banyak dunianya silahkan, bahkan harus, boleh. Tapi jangan sampai cinta utuh dalam hati. Saya kasih contoh sedikit saja. Ada orang SP5 baru beli sendal jepit 5.000 rupiah di warung. Sendal jepit baru, pergi sholat Jumat, begitu duduk, khotib lagi khutbah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ilal Islam, kata khotib. Tapi dia ketika sedang khutbah yang dipikirkan bukan khutbahnya khotib, tapi mikir sendal jepit yang baru 5.000 yang dibeli tadi takut hilang di bawah kawan. Malahan sampai ke bawah sampai sholat. Allahu Akbar.
Begitu lagi sholat dalam hatinya bukan fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghadap Allah, tapi hatinya malah ingat ke sendal 5.000 yang sedang jepit tadi. Inilah walaupun cuma sendal jepit 5.000 rupiah masuk dalam hati, itulah yang boleh dikatakan sebagai hukum dunia. Jadi penghalang nanti. Kalau misalkan kita tidak didik para jamaah sekalian, kita punya harta boleh, kita punya kebun silahkan, kita punya harta benda banyak boleh, kita punya rumah bagus silahkan. Tapi kalau misalkan kita tidak didik anak-anak kita, ketika kita meninggal dunia, mereka nanti lupa, tidak pandai, akhirnya apa? Harta yang kita miliki tadi yang jelas-jelas tidak akan pernah kita bawa. Betul tidak? Betul loh? Ini ibu ngapa terkesima betul melihat saya? Iya. Terus itu banyak harta ketika kita mati jelas-jelas tidak dibawa, betul? Ketika kita meninggal dunia, lupa harta yang kita tinggalkan. Kalau anak memang jauh dari nilai-nilai agama, bisa jadi mereka bukannya rukun, bukannya damai setelah emak bapaknya meninggal dunia. Berapa banyak saudara-saudaranya, adik-beradiknya sampai kelahi gara-gara perebutan harta waris. Betul? Ini lupa. Nilai-nilai agamanya sudah mulai hilang. Nilai-nilai agamanya sudah mulai tidak ada sesuai sabda Nabi. Kalian pun sama dengan Islam tidak Islam dan kemaknya sahaja agama Islam. Hukum-hukumnya sudah mulai berkurang. Berapa banyak hari ini orang tua yang mentafsirkan atau mengaplikasikan kata sayang terhadap anak sudah mulai salah. Sayang sama anak diberikan segala macam. Anak mau mainan diturutin mainan boleh silakan. Padahal bisa jadi mainan tersebut malah mencelakakan anak. Belum lama di Batam atau di Pekanbaru, saya tengok ada ibu di beranda di Facebook. Ada orang tua, anaknya kira-kira umur 3-4 tahun, tapi sayangnya sama anak yang tuanya umurnya kira-kira 7 tahun, adiknya kira-kira umur 3 tahun. Sayang sama anak, dibelikan apa? Dibelikan sepeda listrik. Tahu sepeda listrik? Dibelikan sepeda listrik, saking sayang sama anak, rumahnya dekat jalan, dibawa sama anak yang 7 tahun tadi, akhirnya dengan dibonceng pula, adiknya tadi dibonceng dibawa. Begitu dibawa, sampai di situ ajalnya, ada mobil lewat, melintas hati. Sayang dengan anak boleh, tapi pikir-pikir dulu antara tasawuf dan sayang tersebut. Anak minta HP, diberikan HP. Boleh, silakan saja, tapi kontrol penggunaan HP tersebut. Jangan sampai ayo anak minta HP, dibelikan HP, malah kalau misalkan TV-nya sudah lama pengen beli ganti TV yang baru tanpa dikontrol apa yang ditengok oleh HP. Pakai HP segala macam sekarang ini ada TikToknya, Facebooknya, Instagramnya segala macam udah ada. Belum lagi ketik di Google-nya. Jangan-jangan anak-anak kita ini memang antar di kamar. Ustaz, anak saya kan pernah keluar, Ustaz. Anak saya rajin, soleh, di kamar terus Ustaz. Ngapain main HP? Cuma main HP, Ustaz nggak pernah beli nongkrong sama kawannya nggak pernah. Mabok-mabokan nggak pernah, Ustaz. Cuma main HP. Cuma saya khawatir, saya katakan pada jemaah sekalian, jangan-jangan ketika anak ibu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah nongkrong, tidak pernah gaul dengan kawannya, hanya dalam kamar saja. Jangan-jangan di dalam HP tersebut, anak ibu main judi slot malahan. Ya Allah, ya malahan main judi slot di situs gacor. Bosan saya bagaimana hukumnya? Saya tahu. Kalau misalkan nanya bagaimana hukumnya? Hukumnya sama saja pada jamaah sekalian, ya. Walaupun yang namanya salat itu tidak ada dalam Quran, ada salat yang begitu saya. Kurang ajar dia orang. Dia nanya, Ustaz, kan dia nggak di Quran, Ustaz. Judi yang dikatakan itu bukan di HP, nggak ada di Quran. Ini lupa namanya nggak hukum qiyas. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rizqun min amali syaitan. Bahwasanya yang namanya khamar itu adalah kulul muskirin. Kalau kata ulama aliman, kulul muskirin itu adalah setiap pihak yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan maka hukumnya haram. Jenis-jenis yang namanya ada perjudian gambling di dalamnya maka hukumnya adalah haram, termasuk judi slot. Kan nggak ada narkoba
ya ayyuhalladzina amanu innamal Omar apa inamal kopi miring. Ada. Udah guru ngaji hukum biasa Pak. Saudara-saudara jangan sampai tengok ternyata HP saya di rumah. Begitu tengok ya Allah diperiksa di dalamnya ternyata anak kita berjelajah terjun luar yang begitu luas melalui HP. Inilah yang disebut zaman globalisasi, yang ternyata disebutnya zaman globalisasi. Kalau misalkan ibu bapak hanya tidak memperhatikan anaknya ketika dia memegang segala macam yang berbangsa digital, berbangsa global, silahkan saja. Tapi awas, penuh dengan kotor agama, maka saya katakan malam hari ini tidak ada benteng yang paling kuat terhadap anak-anak kita, melainkan adalah benteng agama. Insya nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sudah mulai berkurang. Berapa banyak hari ini orang yang berumah tangga tidak paham hukumnya, tidak paham tentang hak dan kewajibannya. Saudara, malam hari ini perlu saya nyatakan, perlu saya katakan, perhatikan baik-baik Bu Pak. Nilai-nilai agama harus tetap diterapkan dalam rumah tangga kita. Masing-masing punya tugasnya. Tugas istri dengan tugas suami jelas berbeda. Kalau dalam kajian kita, tugas istri hanya sedikit, tugas suami yang banyak Bu Pak. Ya Allah Pak, tugas suami banyak luar biasa. Seorang pemimpin yang nanti akan diberikan pertanggungan jawab. Tugas suami banyak, tugas istri paling sedikit. Maka paling susah masuk ke surga ya suami. Kalau paling gampang masuk ke surga mana? Ya perempuan. Perempuan paling gampang masuk surga. Perempuan itu nyuguhin air aja, suami balik kerja surga. Malam Jumat dia mandi, maghrib, sebelum maghrib surga. Gampang banget perempuan masuk surga. Asal rajin-rajin nawarin ke lakinya surga. Tapi coba-coba laki mau ditolak sama dia, neraka dia. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam hari ini saya sampaikan tugasnya laki banyak, tugas bini cuma 2. Pertama, tugas bini, tugas ibu cuma 2, sedikitnya punya. Tugas ibu cuma 2. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu beribadah saja ke Allah banyak-banyak. Ada hadir pengajian, ibu hadir. Hadir majelis taklim, ibu hadir. Ada hadir, ada undangan rajaban maulidan, ibu hadir. Ibadah kepada Allah, banyakin salat tahajud, banyakin salat duha. Kalau misalkan suami berangkat kerja, gelar sejadah, angkatkan tangan ke Allah, minta kepada Allah supaya diselamatkan suami kita. Amin ya rabbal. Istri yang baik, jangan suka mesen kita apa-apa. Jangan. Jadilah Rita Sugiarto ISP 5. Aku tidak minta oleh ya Allah. Darah tugas laki Allah banyak. Saya kasih tahu Bu, tugas laki itu ya. Tugas laki diantaranya yang pertama ibu masak nasi saja bukan tugas istri sebetulnya. Masak nasi juga termasuk tugasnya laki. Dengerin Bapak. Bu, kasih tahu jangan. Kasih tahu jangan. Masak Bu bukan tugas ibu, saya kasih tahu. Masak sebenarnya adalah tugas laki ibu. Ibu suka masak? Suka masak nasi suka? Balik dari sini jangan masak. Nah, tugas laki. Jangan pura-pura tidur kalau Bapak dengerin. Termasuk itu nyuci, ngepel, nyetrika, itu bukan tugas bini, melainkan tugas laki. Pak, Bapak, tugas laki bukan tugas bini. Jadi kalau ibu besok suka nyuci, suka ngepel, suka nyetrika, berhenti, jangan nyuci, jangan ngepel. Luar biasa, tanggung jawab lagi. Memberikan nafkah tugasnya laki. Bukan. Memberikan nafkah tugasnya laki. Memberikan ayaman rumah yang aman dan nyaman adalah tugasnya laki, bukan tugas bini. Tugas laki, tugas bini apa Ustaz? Cuma 2.
satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyakin saja ibadah, banyakin hadir pengajian, banyakin bikin yasinan, banyakin hadir buludan, banyakin hadir terhadapan, sholat Tuhannya banyak, sholat harinya banyak, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, ketika diperintah oleh suami maka istri wajib taat kepada suami. Jadi kalau kata suami, mama nyuci, mama masak. Kalau kata di kitab, termasuk nyusuin anak saja itu bukan tugas bini, melainkan tugas laki. Saya selalu. Aku sedang buka dalam kitab Fathul Mu'in bab nafkah. Di dalam kitab bab nafkah kita Fathul Mu'in, bolehnya para hadirin sekalian, tugasnya apa? Bolehnya sang istri minta upah sama ibunya ketika nyusuin anaknya. Cuma ibu mana yang model begitu kan nggak ada. Betul bu? Kalau secara kan kita lagi bicara hukum ibu Maya. Terusin bu. Lagi ngomong hukum bu. Kalau bicara tentang hukum, hukumnya istri nyusuin anak dari suaminya, makanya boleh minta upah sama lakinya. Bayangkan, kalau misalkan satu kali kenyot 10.000, 2 kali kenyot udah berapa? 20.000. Itu baru 2 kali kenyot. Bagaimana kalau misalkan kenyot? Apalagi laki yang juga minta kenyot. Udah malam belum malam. Dan lagi ngomongin masalah hukum, saking bolehnya, wajibnya suami sampai seperti itu. Cuma ibu mana yang ketika dia menyusukan anak lalu kemudian minta upah sama suaminya? Nggak ada. Cuma hukumnya boleh. Jangan pulang dari sini kok masih nota sama laki. Ya Allah. Saking apa? Saking tugasnya. Tugas lakinya begitu. Saking bolehnya. Bukan berarti laki suruh-suruhin. Dia mau nyusuin lewat mana? Ya aku masih lewat bawah. Aku ya mungkin. Ya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Nilai-nilai agama sudah boleh berkurang. Jadi jangan mentang-mentang juga Pak, kita sebagai suami, dapat dalil dari Ustaz, suami derajatnya jauh lebih tinggi daripada istri. Kalau misalkan istri itu disuruh oleh suami maka harus taat. Di rumahnya macam raja dia. Betul bu? Saya katakan dalam hari ini Bapak, bahwa Bapak memiliki istri bukan seorang pembantu. Betul bu? Jadikanlah perempuan sebagai istri Anda, bukan dijadikan sebagai pembantu Anda. Betul bu? Kalau masih bisa dilakukan, lakukan oleh suami. Sebagaimana Rasulullah SAW sampai bajunya Rasulullah sobek lupa. Dia tidak pernah nyuruh bininya karena masih dilakukan dan jahit sendiri Rasulullah. Beda sama laki ibu. Pokoknya malam-malam juga pengen minum kopi, dibangunin suruh minum kopi. Ya Allah, padahal sama-sama capek siangnya. Betul bu? Iya, senangkan bini Pak. Bini itu harus disenangkan. Perempuan itu harus dimuliakan, harus disayangi, harus dilindungi, dicintai, betul bu? Caranya bagaimana? Gampang saja, urusan duit semuanya serahkan ke ibu, betul bu? Tuh Pak, semangat Pak, betul. Pokoknya kalau udah urusan duit mah, pokoknya perempuan mau marah juga semua sama. Kalau urusan materialistis, what is the meaning materialistis? Materialistis mata duitan. Sebetulnya bukan mata duitan, enggak, saya tarik lagi, bukan mata duitan. Perempuan tidak mata duitan Pak, perempuan bukan materialistis Pak, tapi segala sesuatu hari ini perlu duit. Segala sesuatu butuh duit, apalagi segala macam naik, harga beras naik, harga susu menggantung, harga kacang terjepit. Salah saya ngomong. Ya harga susu kan menggantung, sekarang mahal banget enggak, murah banget juga enggak. Makanya susu menggantung. Harga kacang kejepit sekarang nih. Segala sesuatu perlu pakai duit. Beli beras pakai duit, beli minyak pakai, termasuk beli skincare juga butuh duit, betul bu? Jangan suami hanya banyak nuntut saja, nyuruh istri supaya dandan, supaya cantik ketika mau tidur dengan laki, tapi skincare-nya nggak diberikan, betul bu? Mau cantik gimana?
1 jam juga. Dan biasa ceramah harus 1 jam aja di panitia. Tapi baru malam dari sini sound systemnya luar biasa. Doakan tukang sound system ini, tukang sound mudah-mudahan masuk surga. Amin. Lancarnya acara ini bagaimana tukang soundnya, betul tidak? Soundnya cakep, acaranya juga jadi cakep, betul. Doakan sekali lagi soundnya, tukang soundnya biar masuk surga. Apa sound-soundnya? Ya ini berkolong-kolong terus. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama, nilai agama hari ini sudah mulai berkurang, Pak. Maka dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj, yuk sama-sama kita kembali kepada nilai-nilai agama. Jangan jauhkan anak kita dengan Quran, jangan jauhkan anak kita dengan kiai, jangan jauhkan anak kita dengan ustaz. Begitupun diri kita, jangan terlalu dekat betul dengan HP. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Ini HP bagaikan kita membeli pisau, Pak. Itu mau kemana ya? Oh, mau kemana? Kalau balik bareng kita. Oh iyalah, gak apa-apa. Ya anaknya udah ngantuk. Kita memang perjuangan mudah-mudahan ibu anak kecil semuanya anaknya soleh-soleh. Amin. Iya juga apa yang orang HP ini bagaikan pisau, Pak. Kita mau beli pisau, kalau misalkan ibu beli pisau, Bapak, ibu beli pisau, kemudian pisau tersebut digunakan untuk potong-potong cabai, iris-iris bawang, gunakan untuk sejak niat masakan untuk laki kita, maka beli pisaunya itu bisa mendapatkan pahala ganjaran. Amin ya Rabbal. Jangan coba-coba kalau beli pisau niat untuk nyunatin laki, dosa. Sama HP juga lupa. Kalau misalkan HP kita gunakan untuk yang baik-baik, makanya HP punya nilai baik. Kalau misalkan ini HP kita gunakan untuk yang buruk-buruk, memfitnah di antaranya, memperlihatkan, mempertontonkan sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, maka ini dosa dan haram. Alhamdulillah, subhanallah, dekatkan diri kita dengan nilai-nilai agama insya satu. Dan malam yang kedua, para jamaah sekalian, yang pertama adalah la yabqa minal Islam illa ismuh. Saudara, yang kedua, tidak ada yang tersisa kata Rasulullah SAW nanti pada akhir zaman, masajiduhum amilah, yaitu adalah masjidnya nanti bagus-bagus, kata Nabi. Masjidnya megah-megah, masjidnya luar biasa. Kita tengok masjid di mana? Ya, termasuk di sini, alhamdulillah masjidnya bagus, cakep luar biasa. Saya PKK tadi lihat bentuk tapi kayak gitu, gimana bawahnya? Alhamdulillah, baru kali ini saya ceramah ke masjid-masjid berapa puluh, berapa ratus masjid, tapi baru nengok bentuk di daerah sini seperti gitu. Iya, alhamdulillah ibu bapak, yang sebetulnya isyarat, yang bentuk doang yang gede, ya. Ya mudah-mudahan sampai toko sekali membunyi orang pada dengar sehingga menyentuh hatinya untuk menggerakkan kakinya berangkat menuju masjid. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara, kata Nabi nanti di akhir zaman banyak saudara umat-umat Rasulullah SAW, Islam hanya tinggal nama saja, lalu kemudian masjid-masjid dibangun bagus-bagus saudara. Tapi jangan salah, hanya masjid dan suraunya yang bagus, isinya yang tidak ada. Na'udzubillahi min. Isinya yang tidak ada. Kalau di sini insya Allah rame, amin. Kalau di sini rame, subuhnya rame. Soal subuh rame kan? Amin. Bahkan masjid soal subuh rame kan? Rame. Alhamdulillah kalau di sana rame. Berapa orang kira-kira? Oh, berapa orang subuh di sini, Bu? Hah? 5 orang. Lagi kau bagaimana? Insyaallah. Bapak dan rahimahullah, ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Jelas-jelas Nabi Muhammad SAW berangkat dari Isra wal Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Nabi berangkat dari masjid ke masjid. Sesuai berarti dengan sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak hari ini manusia membangun masjid dia semangat, membangun surau dia semangat, bermegah-megahan kepada masjid, kepada surau, tapi mereka bermalas-malasan untuk mengisi masjid, mengisi surau. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan di sini asbabiyah wasilah kita ngadain peringatan Isra Mi'raj, masjid-masjid kita, surau-surau kita mudah-mudahan penuh. Amin.
Orang-orang yang tadinya malas mengangkatkan kaki, mudah-mudahan jadi rajin mengangkatkan kaki ke masjid, ke surau. Amin ya robbal. Jangan sampai para hadirin sekalian, iman kita makin hari makin berkurang, iman kita makin hari makin turun. Jangankan untuk berangkat menuju masjid, rupanya ngaku diri kita pribadi Islam, hampir modal sering, ngadain zaman tiap tahun, ustaz ceramah kiai diundang dari mana-mana, tapi sholat 5 waktu saja masih sering kita tinggalkan. Alhamdulillah, Bapak rugi kita Pak. Mohon maaf para hadirin sekalian, perlu saya sampaikan sebab ceramah juga nanti akan dituntut ya. Dan saya sampaikan tentang persoalan kewajiban bahwa meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya adalah berdosa. Maka nanti minimal akan terjauh sudah saya sampaikan ya Rob. Maka malam hari ini akan saya sampaikan pada jamaah sekalian, jangan sampai kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa semakin hari tidak punya niat dalam hati kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Meninggalkan sholat 5 waktu. Jelas-jelas hadis Rasulullah SAW, man taraka sholat al-khamsah hamdan muta'amidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha. Man taraka sholat al-khamsah, setiap orang meninggalkan sholat 5 waktu hamdan muta'amidan, sengaja dia tinggalkan sholat 5 waktu, wa jazaohu jahannam khalidan fiha, maka siap-siap dia masuk ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, selama-lamanya di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ngajinya segini aja dari jam 11 kan. Terusin. Masih kuat ya, masih kuat. Oh, masih kuat Bu. Belakang masih. Makanya saya akan ngadepin ibu-ibu daripada bapak. Kalau ceramah ngadepin ibu-ibu enak, kitanya nyambung dan yang jawab. Gitu ya. Bu. Oh, Bapak. Masih ada lagi. Jadi ibu bapak dan warahmatullah, baiklah kalau begitu saya lanjutkan. Itu mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita sekalian. Saudara, jangan sampai kita dijadikan oleh Subhanahu wa ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan kita dengan makhluk yang lebih rendah dari manusia. Manusia kalau misalkan tidak mau menjalankan aturan, tidak mau menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan Allah terhadapnya akan jauh lebih rendah. Saya punya dongeng, boleh? Saya berdongeng, boleh? Oh, saya berdongeng boleh? Ini udah malam, kita minum dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak afdal kalau misalkan kopi gak pakai. Betul. Dicoba dah. Yang suka kopi diminum, diem. Gak enak Pak. Jadi harus pakai. Baik Bapak. Saya ada kisah, tapi ini kisah bukan sembarang kisah, ngambil dari Al-Quran. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita sekalian. Kisahnya Bapak, dongengnya ada lembu yang baru beranak. Tahu lembu Bu? Lembu tahu? Ini lembu baru beranak, punya anak. Anaknya baru lahir ke alam dunia, jelas gak tahu apa-apa punya anak lembu. Suatu hari Bapak, ini anak lembu lagi nyusul emaknya. Ini anak lembu lagi nyusul Pak. Lalu kemudian tiba-tiba dia mendengar suara yang membuat dia kaget. Suara apa dia dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa Bu? Ini anak lembu kaget luar biasa. Sampai dilepaskan itu air susu emaknya, sampai dia muter-muter di emaknya saking kaget dan mendengar suara adat tadi. Dia nanya ke emaknya, "Mak, ini suara apa, Mak?" Belakang ada yang ngomong, "Ustaz, masa lembu bisa ngomong?" Ini dongeng. Betul? Ini dongeng. Kata anak lembu, "Mak, ini suara apa, Mak?" Kata emak lembu, "Jangan takut, jangan kaget, Mak. Ini namanya suara adat, Mak." Oh, suara azan. Iya. Aman tuh mau aman, nggak ada apa-apa. Dia takut ada apa mungkin. Jadi kata mamanya aman, Pak. Dan nyusul lagi ada apa? Dia lagi nyusul. Dia dengar lagi, Pak. Dia lihat ke jalan. Ada orang-orang berbondong-bondong berangkat. Yang pakai sarungnya, pakai songkoknya, pakai mukena. Anak kecil pakai sarungnya, pakai mukena, lari berangkat. Mau dicoba sih anak lo, bukannya lagi, Mak. Itu orang ramai pada kemana? Kata anakku, emaknya jawab, "Nah,
itu orang mau berangkat ke masjid. Masjid itu apa, Mak? Masjid itu adalah tempat melaksanakan ibadah sholat. Anak kamu nanya lagi, Mak, itu yang namanya sholat itu apa? Kata Mbak Lembuna, sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah ditentukan. Berarti aman, Mak, aman. Tidak ada apa-apa, juga ada apa-apa, nyusul lagi ya namanya. Ini anak lembu nyusul lagi, kemudian dia dengar lagi suara yang tidak membuat dia kaget karena udah dengar tadi cuma ada beda dikit. Surah apa dia dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia dengar suara iqamah. Dia nanya, Mak, kalau ini suara apa? Suara iqamah namanya. Iqamah itu apa, Mak? Tandanya sholat akan didirikan dan kan ada. Oh, begitu, Mak. Iya. Jangan-jangan banyak kata mamanya kalau nyusul lagi ada. Nyusul lagi anaknya rumah. Begitu dia lagi nyusul, rupanya instingnya berbicara. Dia nanya ke mamanya, Man, tadi ada suara azan, Mak. Ya, terus azan itu kan panggilan untuk manusia melaksanakan ibadah sholat, ya Mak, betul. Orang-orang pada berangkat terima mau ke masjid itu tempat mendirikan sholat, betul Mak, betul. Ada iqamah, orang juga akan segera melaksanakan ibadah sholat. Iya, kata mamanya, ada apa? Begini, Mak, orang-orang ada azan pada pergi melaksanakan sholat, Mak, kok kita nggak sholat, Mak, ya? Anak lembu nanya ke emak lembu, Mak, orang pada sholat, kok kita nggak sholat? Kata mama lembu, oh, Nak, kita nggak perlu sholat. Kenapa, Nak? Karena kita lembu. Kata anaknya jauh, oh begitu, Mak, ya? Iya, Nak. Jadi, Mak, kalau lembu nggak perlu sholat, nggak perlu lembu. Begitu ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya udah kalau begitu, Mak, enaknya, Mak, jadi lembu ya, Mak. Enak, Mak, jadi lembu ini nggak perlu sholat, nggak perlu ke masjid, walaupun rumahnya dekat ke masjid nggak perlu. Kenapa? Kan kita lembu. Jadi kata anak lembu di dongeng ini. Jadi kata mamanya udah santai aja, enak kita lembu nggak perlu sholat. Jadi, Mak, nyusul lagi aja. Bapak begitu dia lagi nyusul, dia tengok, Pak, di pinggir-pinggir masjid orang pada ibadah sholat berjamaah, ada bapak malah main catur. Ada anak muda juga di pos ronda, pada main kapleh, Pak, di sana. Anak lembu nanya lagi ke emak lembu. Kata anak lembu, Mak, kalau tadi kita tidak sholat karena kita lembu, Mak, ya? Kata emak lembu, iya, Nak. Terus, Mak, kalau mereka itu, Pak, tuh yang lagi pada main catur, main gaple, orang pada sholat ke masjid, itu apa, Mak? Oh, kata Pak lembu, itu bukan lembu, Nak. Terus apa, Pak? Biangnya lembu namanya. Ini kita dongeng tapi sambil mikir, kira-kira kahati, paham, maksudnya paham. Luar biasa. Berarti orang aku Islam tapi tidak sholat derajatnya sama dengan kalau yang kompak orang aku Islam tapi tidak sholat berarti betul. Bukan kata saya, ya. Saya cuma ngedongeng. Ibu yang ngomong tadi. Gaspol. Gaspol. Balik aman tidak deh. Masya Allah. Jadi singkat kisah tadi, dongeng yang kita ambil tadi, bahwa manusia yang ngaku dirinya Islam tapi tidak mau melaksanakan ibadah sholat, rumahnya dengan masjid, tidak mau menginjakkan kaki untuk sholat berjamaah, berarti derajatnya sama dengan jawabnya kompak, sama dengan ibu-ibu tidak sholat berarti ibu-ibu, bapak-bapak tidak sholat berarti bapak-bapak, di hadroh tidak sholat di hadroh. Terusin. Ibu punya anak sudah akil balik, tapi tidak pernah mau melaksanakan sholat, berarti ibu punya anak. Kalau anaknya lembu, emak bapaknya
bapak dengan istri bapak ini orang Islam, istri bapak tidak pernah melaksanakan sholat, berarti bapak tiap malam tidur dengan sama ibu. Kalau misalkan ibu punya suami ibu juga tidak pernah mau melaksanakan ibadah sholat, Johor dia tinggal, asar dia tinggal, maghrib dia tinggal, isya tidak pernah, subuh selalu kesiangan, tiap malam tidur dengan ibu, berarti tiap malam ibu dipakai. Kita saya ya. Pak Ustaz, itu Pak Ustaz dongeng katanya tadi ngambil dari Quran. Mana kata Pak Ustaz ngambil? Buka balik dari sini surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan saudara bahwasanya kata Allah, laqad dara'na li jahannam. Allah berfirman menggunakan kalimat qad li tahqiq. Kenapa disebut qad li tahqiq? Sebab kalimat qad tersebut bukan masuk kepada fi'il mudhari, melainkan masuk kepada kalimat fi'il madhi. Maka qadnya adalah qad li tahqiq, artinya nyata sebenar-benarnya, tidak tanggung-tanggung. Maka Allah pun mengawali dengan yang namanya lamil ibtida. Yang disebut lamil ibtida adalah Allah nyata senyata-nyatanya, membenarkan sebenar-benarnya, tidak main-main. Allah berfirman, Allah nyatakan bahwa neraka jahanam Allah ciptakan dan akan menjadi penghuni neraka jahanam bukan dari golongan siapa-siapa, melainkan dari mereka golongan jin dan manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang dijelaskan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati banyak kursal babi itlak. Apa namanya disebut banyak kursal babi itlakil hal wa iradatil mahal. Yang disebutkannya adalah hal tempat, tapi yang dimaksud adalah yang ditempati, yakni akal manusia. Manusia yang punya akal sehat, manusia yang memiliki akal pikiran, daya mampu untuk berpikir, tapi tidak pernah digunakan untuk melihat agama Allah. Dan mereka mempunyai telinga mereka tidak pernah didengarkan untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah. Mereka punya mata mereka tidak pernah digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Allah nyatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka bagaikan binatang ternak. Maka binatang ternak, lembu merupakan bagian daripada binatang ternak. Betul? Ngapa pada dia? Allahu Akbar. Kalau dikaji lupa, itu kalau an'am menurut para ulama ahli balaghah disebutnya adalah haknya hak ditasbih. Hak ditasbih punya apa kalau di zaman sekalian? Ada tasbih, ada musabah, ada musababih, ada banyak sabahnya. Ada titik persamaan, saudara. Kita lupa mungkin berbeda dengan lembu, kita lupa berbeda dengan monyet, kita berbeda dengan binatang-binatang. Tapi apa perbedaannya ketika manusia dengan lembu sama-sama manusia makan, lembu juga makan, betul tidak? Lembu makan manusia, makan, lembu mandi manusia, lembu tidur manusia, lembu tidak sholat manusia, tidak sholat sama berarti dengan lembu, betul tidak? Inilah yang disebut penafsiran daripada lapan kal an'ami bal hum adall. Jelas. Kayaknya udah lagi. Kayaknya besok pun udah dicabut lagi itu saja. Panas. Tapi mudah-mudahan turun taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa manusia nggak bisa diponis akhir hayatnya. Seandainya hari ini ada jawara tidak pernah sholat, tidak pernah apa-apa, tidak pernah ibadah, boleh jadi di akhir hayat malah dia hanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini penceramah yang nasihat menerangkan tentang hukum agama disebut ustaz, disebut kiai, disebut mubalik, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bukan husnul khatimah, melainkan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Doakan mudah-mudahan Ustaz biar matinya husnul khatimah. Tapi nanti jangan sekarang, umur gak ada yang tahu ibu ya. Umur gak ada yang tahu. Ya apalagi saya masih muda kan biasanya dua-duaan. Tapi kan umur gak ada yang tahu kapan yang tua, kapan yang muda. Ya sekarang kita berkumpul malam hari ini. Namanya ajal datang, bisa ibu-ibu duluan, bisa belakangan. Bisa.
tuker bisa juga ditukar, saya belakangan ibu duluan. Terserah itu. Yang jelas semuanya kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, Pak Wali, Pak RW, Pak RT, Pak Heri, Pak Ustadz, bisa. Apa saja di bawah ini yang sama, kalau ini juga mati. Hari ini masih disejawati kan bisa saja pada zaman sekalian. Malam hari ini kita berkumpul, bermuajah, kita mendengarkan dengan seksama ceramah malam hari ini. Bahkan ada sambil kita ketawa-ketawa senang, alhamdulillah. Walaupun hutang banyak malam hari ini lupa. Ya kan lu? Alhamdulillah bisa saja pada zaman sekalian. Ya mereka datang. Dan kata pesawat jatuh. Limpah kita semua. Mati semua. Yang selamat cuma saya sama Bang Heri. Emang kenapa Bang Heri boleh selamatkan? Sebab ketua panitia. Jadi kalau ketua panitia itu selalu selamat. Kenapa sebabnya? Kalau dia nggak selamat, saya bingung balik. Saya mau selamat siapa? Iya. Oh jadi kalau gitu bosan ngarepin amplop enggak? Saya insya Allah ceramah ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Saya nggak pernah ngarepin amplop kalau ceramah. Isinya juga tidak pernah. Nggak pernah. Saya nggak pernah ngarepin amplop. Duitnya kah? Isinya kah? Tebel juga nggak pernah juga. Cuma orang rumah saya sekarang nyanyi. Saya kalau bisa nggak nyetor, disangkanya punya bini dua pula. Kan akhirnya kan menimbul percekcokan, percikan, retakan di rumah tangga. Akhirnya kan saya jadi berantem aja di sini. Jadi daripada saya berantem dengan diri saya, lebih baik saya berantem sama ketua panitia. Wah, bercanda. Doakan mudah-mudahan kembali ikhlas. Dari amin ya Bapak. Jadi ada saya cerita dulu zamannya dia dulu. Zaman jahiliyah baru mulai jadi penceramah lupa. Baru mulai jadi penceramah ada kawan saya, dia ada acara peringatan juga. Kalau tak salah peringatan Maulid. Ustaz penceramah yang menentukan jadwalnya nggak datang, nggak bisa datang. Ada telepon saya, mau nggak kita ganti? Mau siapa? Jujur aja tak rapi kalau dulu boleh tujuannya dulu tapi ya. Disingkat kisah, akhirnya saya ngegantiin Ustaz yang udah ceramah tadi. Datanglah saya pakai Honda, berjemput, semangat betul, Honda saya, pergi saya Honda, pakai rokok, jas. Pergi, sampai ke tempat acara kalau kasih daftar saya ceramah, beda ceramah kan dikasih amplop sama dia. Nah, masukkan ke dalam jas, pokoknya tenang aja, aman, senang. Kenapa sebabnya? Emang tujuan dapat kan? Jadi saya pakai-pakai, saya tebal juga ini. Iya, nggak ada curiga sama sekali. Jadi berangkat balik, begitu balik ternyata alhamdulillah kena musibah, ban kempes. Ban Honda kempes, dorong sebentar, tapi senang aja ban kempesnya. Kenapa semuanya aman? Ini ada. Di jaksa pergi sedikit, lumayan dapatlah tukang bengkel. Dia bilang, tukang bengkel, ini ban kempes periksa. Ada tukang bengkel, Pak Ustaz ini kayaknya nggak bisa ditapar, harus diganti ban dalamnya. Ganti lah ban dalamnya. Begitu diganti, dapat duit. Waktu itu kisaran sekitar 50.000 katanya. Oh 50.000 gampang. Di saya belakang dulu ambil saya amplop, saya buka. Rupanya kita cuma 70.000 rupiah. Itu tebal amat, itu tebal saya cuma ribuan. Allah. Ya Allah, jadi dari situlah harus ikhlas lillahi ta'ala. Nggak perlu mikirin karena sudah ada yang mikirin. Itu kira-kira. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, Pak, kita semua jangan sampai kita menyamakan derajat kita dengan binatang. Allah yang sudah meninggikan derajat kita. Bukan kita manusia, jangan merendahkan lagi. Allah sudah meninggikan derajat kita para jemaah sekalian. Jangan sampai kita nanti menghadapi yang namanya kematian menjadi manusia yang rugi. Dalam dunia tidak berapa kita bahagia, dalam dunia tidak berapa harta kekayaan kita, tapi ternyata begitu kita meninggal dunia, ya Allah, kita naudzubillah tidak membawa keimanan keislaman, naudzubillah min
Mudah-mudahan yang tadinya kurang rajin ibadah jadi rajin ibadah, amin. Yang tadinya kurang rajin sholat mudah-mudahan rajin sholat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dah, 11 lewat ya. Balik doanya. Terusin. Udah terus ya. Iya, nah segini aja lah ramahnya. Ibu bapak yang Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari atas sampai bawah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin gak bu? Maafin gak? Maafin, dari jauh saya baliknya. Ini malam ini saya harus pulang juga. Kalau bisa saya nginep, mohon maaf panitia walaupun kami harus nyiapin tempat tidur. Saya balik juga. Mana ada yang nyiapin bosok tempat tidur? Gak ada yang ngomong gitu ya kali lagi siapin ya. Tadi siapin pun saya balik juga. Ya saya mau pulang, Pak. Dari Kolbu Kompas lumayan kami perjalanan dari sini sekitar 40 menitan sampai jalan sekarang udah mulai bagus. Kolbu Kompas alhamdulillah. Dari Kolbu Kompas saya itu jalan lagi nanti pakai longput ya sampai ke Tanjung Karang. Itu ibu bapak yang boleh berkumpul. Kemudian selanjutnya Pak saya mohon